Oke, nama saya Susanti Dewi. Saya seorang tarot reader, seorang pembaca tarot yang biasa dikenal dengan tarot sih. Apa sih tarot itu? Tidak ada yang bisa mengetahui dari mana tarot itu berasal. Ada yang mengatakan tarot itu berasal dari abad ke-14 dari negara Italia yang disebut tarocchi. Awalnya tarot ini hanyalah sebagai sebuah permainan trik saja. Dari zaman ke zaman, di abad ke-17, tarot itu berkembang menjadi sebuah media untuk meramal. Nah, sebenarnya apa sih tarot itu? Tarot ini untuk zaman sekarang, teknologi semakin canggih, tarot ini adalah sebagai media yang menyimbolkan simbol-simbol kehidupan. Media yang berbentuk sebuah kartu. Nah, satu kartu ini memiliki banyak sekali arti. Kenapa ada sebuah media tarot? Nah, tarot ini bukan hanya untuk meramal atau memprediksikan, tapi tarot ini adalah sebagai proyeksi pikiran manusia yang pada saat manusia itu memiliki suatu permasalahan kehidupan, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, maka dibutuhkanlah seorang pembaca tarot atau tarot reader. Dari simbol-simbol kartu ini bisa mengungkapkan dari berbagai aspek, dari berbagai sisi si penanya yang mempunyai masalah. Karena pada dasarnya manusia itu pada saat memiliki masalah, dia hanya akan fokus kepada masalah. Manusia jika fokus terhadap masalah, maka ia akan mendapatkan lebih banyak masalah. Tapi pada saat manusia itu memikirkan lebih banyak peluang, maka manusia itu akan lebih banyak mendapatkan kesempatan. Bagaimana manusia itu bisa memperoleh peluang? Maka dibutuhkanlah media yang bernama tarot. Pada saat tarot ini diambil, kartu ini diambil, tarot ini bisa melihat dari berbagai sisi atau aspek. Bisa dilihat dari sisi spiritual, psikologis, dan berbagai macam. Tarot ini mempunyai dua bagian, yaitu arcana besar yang di dalamnya adalah banyak sekali filosofi arti kehidupan. Yang kedua, arcana kecil. Arcana kecil ini ada yang namanya bergambar sebuah kayu. Kayu ini dapat diartikan oleh jiwa. Arkanya kecil ini piala. Piala itu bisa diartikan tentang perasaan atau ego manusia. Kalau koin ini tentang harta. Kalau pedang ini tentang kekuatan. Dari keempat bagian arcana kecil ini, semuanya berjumlah 14 dari masing-masing arcana kecil. Arcana besar itu ada 22 kartu yang memiliki arti kehidupan. Dimulai dari arcana besar dimulai dari kartu 0, the fool. The fool ini artinya si bodoh. Pada saat manusia lahir ke dunia, manusia ini memiliki jiwa yang kosong, tidak memiliki apa-apa, bahkan memiliki hanya sedikit sekali pengetahuan. Contoh, pada saat bayi ini lahir, bayi ini tidak memiliki pengetahuan, tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya mengetahui tentang perasaan. Dari mana perasaan sedih, senang, marah datang terhadap si bayi ini. Sampai akhirnya bayi ini berkembang menjadi anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Banyak sekali kehidupan yang harus dia pelajari. Dimulai dari dia tidak mengetahui apa-apa, dia hanya mengetahui tentang perasaan, sampai akhirnya dia mengetahui yang namanya kesempurnaan alam semesta. Ini yang ditunjukkan oleh arcana besar ini. Kebanyakan dari pasien saya datang membawa masalah tentang usaha, asmara, pekerjaan,
atau apapun masalah orang yang sedang dihadapi, ya mereka akan bertanya kepada saya untuk mencari solusi jalan apa yang terbaik. Terkadang kita tidak mengetahui bagaimana sih cara kerja alam semesta terhadap kita. Terkadang kita dihadapkan oleh dua pilihan, antara ya atau tidak. Manusia itu selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan antara ya dan tidak. Tetapi manusia itu lupa bagaimana manusia itu harus memiliki yang namanya perencanaan hidup. Kalau manusia itu memiliki jawaban iya atas apapun aspek yang dia ingin ketahui, dia harus memiliki yang namanya perencanaan. Atau pada saat manusia itu sudah merencanakan tetapi ternyata gagal, alam menjawab tidak. Manusia itu harus memiliki yang namanya perencanaan. Jika gagal, saya harus berbuat apa? Makanya dibutuhkanlah seorang media seperti saya melalui kartu tarot ini untuk mengungkap apa sih jawaban dari kebutuhan, keinginan, dan cara kerja alam semesta terhadap kamu. Inilah masalah-masalah yang sering dilupakan oleh orang tersebut. Contohnya, misalnya ada sebuah permasalahan rumah tangga. Ada orang yang bertanya, kenapa sih rumah tangga saya ini tidak harmonis? Rumah tangga tidak harmonis itu kita bisa lihat dari berbagai macam aspek. Ketidakharmonisan ini dilihat dari apa? Terkadang posisi suami, posisi istri, mereka tidak mengetahui kodratnya masing-masing. Kita hidup bersosialisasi, kita harus mengetahui kodrat suami adalah di atas istri. Tetapi ternyata karisma istri lebih besar daripada suami, atau pendapatan istri lebih besar dari suami. Ini yang selalu bisa menjadi masalah dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang harus dilakukan? Lakukanlah kesadaran di antara keduanya. Si istri mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, tentu dia harus lebih rendah hati. Dia harus menyadari posisi dia dalam rumah tangga sebagai istri. Posisi suami adalah pembimbing rumah tangga. Makanya kenapa adanya suatu pernikahan selalu dituliskan selamat menempuh hidup baru. Artinya membuka kehidupan yang baru. Disitulah keselarasan rumah tangga itu akan selalu ada. Yang kedua, kita tahu bahwa 2 tahun kita sering mengalami yang namanya kesusahan, apalagi setelah pandemi. Pandemi banyak sekali orang yang mengalami kejatuhan, kebangkrutan, bahkan sulit untuk bangkit. Apa yang perlu dilakukan adalah mengikuti zaman. Pada saat orang mau melangkah usaha yang baru atau pekerjaan yang baru, orang itu terkadang lupa untuk suatu pembuatan konsep. Dia harus mengikuti. Pada saat kita stop dalam pekerjaan, kita terlalu terbuai dengan kita berdiam diri dengan permasalahan yang ada, kita lupa kita perlu memikirkan konsep yang baru. Konsep apa sih yang perlu saya lakukan? Usaha apa sih yang cocok? Apa sih yang perlu saya jalani? Terkadang orang dibutuhkan sesuatu jawaban melalui kartu tarot ini. Makanya di tarot ini ada yang berbentuk kayu, piala, pedang, dan koin. Bagaimana dalam dia mengambil langkah ke depannya harus seperti apa, bisa terjawab melalui kartu tarot ini. Bagi Anda yang tertarik untuk membaca, ada apa sih di balik kartu Anda? Apa sih solusi yang ingin Anda ambil? Solusi apa untuk Anda melangkah ke depannya? Atau apa sih yang harus saya lakukan saat ini? Jika Anda tertarik dengan kartu tarot saya, segera hubungi saya di nomor 0818 0814 5488. Dan teruskan, bagi kamu yang menonton acara ini, ikuti terus
jejak perjalanan, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam video-video ini. Terima kasih.